ini sebenarnya panggilan untuk media atau jurnalistik itu makin nyata, karena tugas utama jurnalistik adalah mencari dan menemukan kebenaran. Di era post-truth di mana orang tidak lagi percaya mana yang benar, mana yang salah, jurnalistik punya panggilan untuk menunjukkan kepada publik yang tercampur aduk kebenarannya, untuk memberitahu ini loh kebenaran yang diverifikasi secara jurnalistik. Tugas pertama jurnalistik adalah mencari kebenaran, dan kebenaran itu dilakukan dengan verifikasi. Kompas.com tahun ini kita punya strategi yang khusus, karena kita juga sadar bahwa era ini mengubah banyak peta ya, dan membuat masyarakat juga berpikir mana yang benar, mana yang harus dipercaya. Dan Kompas.com secara khusus tahun ini mengambil tagline jernih melihat dunia sebagai upaya kami untuk memilih dan kemudian memberitakan mana yang harus kita ambil, mana yang harus kita verifikasi, dan mana yang harus kita sampaikan kepada publik, supaya publik tahu, oh ini benar secara jurnalistik, oh ini cuma sekedar katanya, oh ini sekedar emosi orang, ini sekedar opini orang. Dan jurnalistik dalam hal ini yang dihayati oleh Kompas.com adalah jurnalistik yang menekankan proses verifikasi untuk mendapatkan kebenaran itu dengan memilah, memilih, lalu kemudian memberitakan. PR dia punya tugas yang kurang lebih sama sebenarnya, kan menyampaikan pesan ya kepada publik, dan pesan itu disampaikan dengan cara dan strategi. Dan strateginya PR itu bersinggungan dengan strategi jurnalistik sebenarnya. Kalau jurnalistik itu mendapatkan bahan tidak hanya dari upaya dia melakukan observasi, upaya dia menggali informasi dengan observasi, tetapi dia bertanya kepada pihak lain. Nah, salah satu yang bisa ditanya adalah PR, orang yang mewakili sebuah institusi tentang sebuah isu. Dan kalau itu dilakukan, jurnalistik punya sumber yang lebih imbang dari sisi observasi dan sisi orang mengatakan atau institusi yang mewakili sebuah pesan untuk disampaikan kepada publik. Dan jurnalistik punya keberimbangan, dan keberimbangan itu tuntutan jurnalistik dalam konteks kode etik. Kalau itu nggak dilakukan, jurnalistik hanya berpihak pada satu sisi saja. Tapi dengan adanya PR atau orang-orang yang mewakili institusi tertentu untuk kepentingan dia menyampaikan informasi, harusnya bisa justru mengimbangi dan menyempurnakan tuntutan etik bagi kerja-kerja jurnalistik yang harus dia punya sikap untuk berimbang itu. Yang tidak boleh dilakukan PR adalah berbohong dalam konteks mengelabuhi halayak. Dalam arti karena wartawan akan punya cara untuk menemukan sisi bohongnya itu. Kalaupun sisi itu tidak benar, katakan, sehingga kita secara fair lalu kemudian mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus diungkap. Karena kita dapat satu sisi, itu akan kita ambil. Tetapi wartawan itu prinsip atau sikap dasar yang dimiliki itu skeptis. Ketika dia dapat PR mengatakan satu produk atau satu isu itu A, tapi wartawan yang punya sikap skeptis itu dia akan mencari, benar nggak sih A itu? Kita ragu-ragu lalu bertanya pada pihak lain. Nah, kalau pada satu sisi kita menemukan sesuatu yang berlawanan dengan itu, bisa kontraproduktif. Nah, konteks itu yang nggak boleh dilakukan oleh PR adalah berbohong. Kalaupun keliru harus ada argumentasinya supaya oke, kita memahami kok bahwa itu ada sesuatu yang nggak benar atau keliru. Tapi ketika dia berbohong, wartawan akan terus punya mekanisme untuk mengungkap itu, dan dampaknya akan lebih buruk sih menurut saya. Kalau apa yang harus dilakukan itu yang tidak boleh dilakukan ya menurut saya. Kalau yang harus dilakukan ya supply informasi ke wartawan secara baik. Tidak harus semua yang miliki diberikan, tapi apa yang wartawan minta sebisa mungkin PR itu memenuhi. Karena kalau enggak, wartawan akan mencari dari pihak lain. Misalnya nih, pihak yang punya otoritas untuk menolak mengatakan. Wartawan nggak akan kehilangan akal untuk cari pihak-pihak lain. Dan kalau itu terjadi, apalagi informasinya bisa jadi keliru, bisa membahayakan. Lebih baik otoritas yang punya kewenangan itulah yang muncul ke depan memberikan penjelasan.